warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa bersama saya Indri Yunianti dan ini merupakan video pertama saya. Saya adalah seorang MC, Master of Ceremony. Jadi kalau kamu punya acara untuk MC, boleh langsung aja panggil saya ya. Dan selain itu saya juga seorang usaha kuliner yang bernama Bu Yuni. Bu Yuni ini diambil dari nama tengah saya. Kalau ingin tahu seperti apa sih usaha kuliner saya, masakan-masakan enaknya seperti apa, langsung aja cek di Instagramnya @buyuni.fnb ya. Oke, di video saya ini Anda akan bisa mencari tips dan juga mungkin sedikit komedi ya. Tapi kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghentikan pemborosan. Bagaimana kita menghentikan pemborosan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai macam sifat dan karakter ya. Ada sifat buruk, ada sifat baik. Kalau sifat baik tentunya kita harus melestarikan. Tetapi kalau sifat buruk kita harus mengurangi atau bahkan menghilangkan dari kehidupan kita agar kita hidupnya sejahtera, tidak celaka gara-gara sifat buruk kita ya. Baik, yang pertama adalah melakukan perencanaan keuangan. Nah, ini yang wajib kita buat. Kita mempunyai sifat boros atau tidak, kita wajib membuat perencanaan keuangan. Kenapa? Supaya keuangan kita bisa ditempatkan di posisi masing-masing sesuai dengan budgetnya dan kita akan tentunya tidak boros ya. Baik, dengan prinsip 50% untuk kebutuhan dasar seperti makan, bayar sekolah anak, bayar listrik, air, dan sebagainya. Jadi 50% ini adalah untuk kebutuhan dasar ya. 50% dari total pendapatan kita atau dari gaji kita. Selanjutnya 30% untuk investasi. 10% ya, 30% kita bagi, 10% untuk menabung dana darurat, 10% untuk menabung dana pendidikan, dan 10% untuk properti. Tapi untuk investasi ini bebas ya, Anda mau investasi dalam bentuk apa dan bagaimana caranya itu bebas. Selanjutnya 10% untuk biaya bersenang-senang dan 10% yang terakhir untuk amal dan biaya tak terduga. Setelah melakukan perencanaan keuangan, yang kedua, menghentikan biaya makan mahal. Nah, bagi kita yang boros, kita pasti suka banget makan enak atau makan mahal. Kalau kata orang tua, sukanya jajan. Nah, sebenarnya makan di luar ini pastinya menghabiskan banyak sekali penghasilan kita. Mungkin lebih dari 50% kalau dihitung-hitung. Cuman selama ini kan kita tidak pernah menghitung ya kan? Makanya dari sekarang kita harus segera menghentikan biaya makan mahal atau makan di luar ya. Biasakan masak sendiri, karena dengan masak sendiri selain lebih bersih juga bisa lebih sehat. Pasti Anda bilang, waduh gimana dong kalau aku udah kerja, masa sih aku harus masak juga? Habis dong waktunya. Tenang ya, Anda bisa mengambil waktu memasak itu seminggu sekali. Anda prepare untuk 1 minggu. Contohnya mungkin Anda meluangkan waktu di hari Minggu, Minggu pagi atau Minggu siang, Anda masak untuk 1 minggu ya. Ayam diungkep ya, maunya 3 ekor gitu ayam diungkep, selalu di saat Anda ingin makan tinggal digoreng. Atau Anda juga bisa menyiapkan seperti orek tempe, itu Anda masak langsung masukkan ke freezer ya. Kalau sudah masak didinginkan, masukkan ke freezer, lalu kalau ingin dimakan tinggal dipanasin. Atau mungkin mau semur daging, itu juga bisa langsung dimasak aja 2 kilo atau 1 kilo daging, dijadikan semur atau dijadikan balado atau dijadikan rendang juga bisa.
Jadi begitu sudah masak, didinginkan, tempatkan di plastik, ya, dibekukan. Nanti kalau mau makan tinggal dipanasin aja. Jadi simple, sehat, dan juga yang pasti lebih hemat. Yang ketiga, hentikan pemborosan beli barang mahal. Nah, selain doyan jajan, si sifat boros ini ya, doyan banget beli barang mahal, suka menggunakan barang-barang yang berkualitas tinggi. Sebenarnya nggak ada salahnya sih kita menggunakan barang yang berkualitas tinggi, karena dengan menggunakan barang yang kualitasnya bagus itu sama aja menghemat ya, karena barang-barang ini akan bertahan bisa setahun, 2 tahun, bahkan bisa 3 tahun. Nah, tetapi kita harus menjadwalkan kapan boleh membeli barang mahal ini, atau yang lebih bagusnya lagi, Anda membeli barang mahal ini di waktu diskon, ya, gitu. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, bawalah uang secukupnya ketika kita pergi berbelanja. Bawalah uang sesuai dengan daftar belanja yang telah kita buat dari rumah. Seandainya nih kita mau beli sepatu, harganya 300.000, lalu kita juga mau membeli kosmetik, harganya 100.000, berarti kita boleh membawa uang paling banyak hanya 500.000 ya, karena 300.000 untuk beli sepatu, 100.000 untuk beli kosmetik, 100.000 nya lagi itu untuk bayar parkir kalau Anda menggunakan kendaraan pribadi ya, dan untuk mungkin Anda ingin sedikit minum atau sedikit ngemil, itu saja. Jadi kalau seandainya nih begitu Anda memasuki mall atau supermarket, asing melihat-lihat, ada barang lucu yang kayaknya manggil-manggil untuk dibeli gitu ya, tapi nggak akan terjadi karena kita membawa uangnya tidak lebih. Jadi itu tadi ya, yang keempat, bawalah uang secukupnya ketika pergi berbelanja. Kita memasuki cara menghentikan pemborosan yang kelima, menunda beli barang yang kita suka. Nah, ini ya, kita suka banget lapar mata atau nggak bisa lihat orang jualan gitu ya, lagi asik-asik jalan, ada tas bagus, lagi asik-asik jalan, bajunya tuh lucu banget ya, dan rasanya begitu dicoba bagus banget tuh barang dan ingin beli. Sebaiknya kita menunda pembelian ini. Kita tunda, mungkin mau sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan kita tunda. Di saat itu kita akan sadar kita benar-benar menginginkan barang itu atau hanya sekedar lapar mata ya. Baik, yang keenam, pastikan uang yang kita dapatkan itu adalah uang halal. Nah, ini yang paling penting. Saya percaya semua agama mengajarkan kita untuk mencari uang secara halal. Jadi usahakan sekali jangan sampai kita korupsi atau nepotisme gitu ya, atau mungkin minta jatah dari jatah preman gitu dari supplier ataupun dari vendor, karena meskipun vendor atau supplier ini ikhlas, tetapi secara agama itu tetap dosa, itu tetap haram. Jadi pastikan kita tidak tergoda untuk mencari uang secara tidak halal, karena uang haram ini akan meruntuhkan kita, akan menghabiskan uang kita ya. Baiklah, itulah tadi 6 cara menghentikan pemborosan yang harus segera Anda aplikasikan, karena cara yang tadi saya sudah sebutkan ini sangat berpengaruh di kehidupan saya sebagai orang yang boros tadinya ya, sudah berkurang hingga 80%. Jadi cukup efektif untuk Anda lakukan 6 cara tadi menghentikan pemborosan. Baiklah, jangan lupa untuk langsung saja subscribe dan like channel ini agar saya bisa segera membuat video-video terbaru yang bisa Anda saksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.